Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiarti Taslim, SSI. Saya merupakan salah satu guru biologi di SMA Negeri 1 Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Saya sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 pada tahun 2022 LPMP Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik PPL situasi 2 dengan materi capaian pembelajaran perubahan lingkungan yang dilaksanakan pada kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lencang depan. Baik anak ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai kegiatan kali ini, terlebih baiknya kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak ibu, supaya semangat ya dan bisa memunculkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Dimohon anak ibu untuk berdiri. Garuda Pancasila. Sebelum kita memulai, Ibu mau menanyakan perasaan, suasana hatinya, kan? Suasana hatinya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar. Pertemuan kali ini, ya, capaian pembelajaran kita adalah mengenai perubahan lingkungan, ya. Silakan anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Ada yang bilang sampah. Rindra, gambar apa? Sampah yang berserakan. Ada lagi? Oh, tempat sampah yang terbuka. Ada limbah. Oke, anak ibu perhatikan tempat pembuangan sampah ini adalah salah satu yang ada di kecamatan kita, Babakan Madang. Menimbulkan dampak dari gambar ini? Apa yang ditimbulkan? Bau. Bagaimana baunya? Di Google Classroom Ibu sudah membagi kelompok ya. Capaian pembelajaran kita adalah tentang perubahan lingkungan. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Kita sudah mengetahui perubahan yang terjadi. Ya, ini awalnya lingkungan Babakan Madang sebelum ada tempat sampah begini, bagaimana kondisinya? Asri, rapi, tidak berserakan, tidak bau kan? Nah, sekarang menjadi apa? Menjadi bau, tidak nyaman. Oke. Nah, dengan kondisi ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti anak ibu dapat menemukan solusi bagaimana permasalahan ini dapat kita selesaikan. Ya, baik, anak ibu sudah duduk berkelompok. Kemudian anak ibu pada Google Classroom anak ibu sudah mengamati video link yang sudah ibu kirim ya. Video sudah diamati ya, video ini. Ya, sudah diamati ya. Baik anak ibu, untuk videonya sudah ditonton ya. Baik, dari video ini, coba anak ibu perhatikan. Video ini adakah sama dengan lingkungan yang ada di sekolah kita? Ada nggak? Sama nggak? Ada. Di mana kita temukan? Di sekolah kita ada. Oke, tempat pembuangan sampah kita ya. Oke, nah di situ. Nah, bagaimana keadaan lingkungan tempat pembuangan sampah sekolah maupun yang dekat sekolah? Bagaimana kondisinya? Gimana? Oh, tidak terurus, tidak terkelola dengan baik ya. Kemudian tempat sampahnya kondisinya terbuka ya. Nah, seperti itu. Dan menurut anak ibu ada ide nggak? Ada ide nggak kira-kira untuk bagaimana mengatasi masalah ini? Menurut anak ibu? Mengolah kembali, apalagi ditutup, apalagi menciptakan tempat sampah yang representatif ya, yang paket lengkap ya, yang bagus, yang kayak luar negeri seperti itu. Oke, apalagi? Nah, perlunya pemahaman dan ilmu kepada masyarakat bagaimana kepedulian terhadap pengelolaan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus ya. Baik anak ibu. Nah, di sini silakan anak ibu berdiskusi kelompok ya, silakan. Di situ ada pertanyaannya, ada link juga untuk mencari berbagai macam sumber dan referensi, dan tidak kemungkinan anak ibu juga mencari sumber bahan lainnya. Dipersilakan ya. Di situ sudah kita di sini dengan model pembelajaran proyek organik. Di situ ada bagaimana rencana anak ibu untuk kedepannya dalam menyelesaikan atau mencari
mencari solusi permasalahan lingkungan. Cukup dipahami anak ibu? Oke, silakan didiskusikan ya. Di situ ada pertanyaan, ada kalau proposalnya sudah ya, yang ada di Google Classroom ya, proposal kegiatannya sudah, cara kerjanya juga sudah. Tinggal anak ibu mau jawab pertanyaannya. Nanti kita presentasikan. Kira-kira butuh waktu 5-10 menit cukup ya? Cukup. Anak ibu nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan, sedangkan kelompok yang lain menanggapi hasil presentasinya. Oke, yang kelompok Maki ada kesulitan? Tidak? Oke, lanjut. Oke, kelompok Mel sudah perencanaan jadwal ya. Oke, perencanaan jadwal. Kelompok 3, kelompok polutan sudah? Oke, sudah ya. Cukup paham ya? Oke. Kelompok 1, kelompok limbah organik. Paham nggak dengan pertanyaan yang diberikan? Oke, dijawab pertanyaan, kemudian di situ sudah ada waktu pelaksanaan untuk proyeknya. Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Yang terakhir berarti kelompok 3 ya. Oke, dipersiapkan. Baik, sambil anak ibu mengerjakan, ibu akan melakukan penilaian ya. Di sini anak ibu ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Baik, anak ibu ada kesulitan? Yang hari pertama itu kita meletakkan telur tiga. Iya, pada hari pertama langkah kerjanya kita langsung meletakkan telur magotnya. Betul. Waktu dan tempatnya. Tepuk tangan dan beri semangat untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang proyek tentang LKPD Project. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fakih sebagai ketua dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Edrianti Maharani sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Lambang Misha dari Putra sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya India sebagai anggota. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan tersebut. Nah, jawaban dari diskusi kami adalah salah satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan limbah organik yang berasal dari bahan makanan seperti nasi, sayuran, hewan, buah-buahan dengan dijadikan kompos atau sebagai pakan untuk budidaya maggot. Menurut hasil diskusi kami, permasalahan lingkungan dari sampah organik dapat ditangani dengan metode maggot. Mengapa demikian? Karena maggot mudah beradaptasi dan berkembang sehingga dapat berpengaruh pada proses penguraian limbah. Pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang memilih solusi pengolahan limbah organik dengan menggunakan plasma maggot? Jawabannya karena maggot memiliki protein yang tinggi, maggot juga memiliki nilai ekonomi, biaya yang diperlukan tidak terlalu mahal dan juga mudah dibudidayakan. Jadi tahapan yang pertama itu siapkan limbah organik dan wadah untuk budidaya maggot. Di sini kami menggunakan wadah berupa bak plastik. Kemudian masukkan sampah ke dalam wadah yang telah disediakan, lalu masukkan telur maggot. Setelah telur menyetak, maggot harus selalu dicek setiap hari dan juga jangan lupa menaruh sampah organik di dalam wadah sebagai pakan maggot setiap hari agar maggot tidak kelaparan dan kebutuhan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan jenis limbah berdasarkan senyawa. Kelompok sebelumnya macam-macam limbah. Oke, sudah. Oke, kalau ada pertanyaan bagi kelompok lain, enggak? Oke, teman-teman, jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, boleh langsung ditanyakan. Izin bertanya, dalam langkah rancangan hingga pelaksanaan proyek pengelolaan limbah organik itu, apa sih alasan kalian menggunakan wadah plastik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan kami menggunakan bak plastik adalah pertama mudah dicari. Lalu kemudian itu bak plastik itu lumayan tahan dengan air, jadi dia tuh nggak bakal cepat tumpah juga. Terus bak plastik juga tuh harganya tuh lebih murah daripada dengan bak kayu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Tidak, semuanya tutup. Oke, kalau cukup, mari kita tutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus untuk kelompok 2. Silakan. Baik, anak ibu, sudah selesai keempat kelompok presentasi. Anak ibu di Google Classroom-nya juga sudah menyelesaikan langkah dan cara kerjanya. Maka anak ibu sekarang akan melakukan pembuatan proyeknya. Alat dan bahannya sudah dibawa? Maka dipersiapkan, diambil alat dan bahannya, dipersiapkan. Kita membuat pengolahan bahan limbah organik menggunakan maggot. Dipersilakan.
Ya. Telur magotnya ini ya. Oke. Timbangannya. Untuk sampahnya ada berapa kilo? 2 kilo. Kalau 2 kilo berarti di proposal anak ibu berapa telur yang dibutuhkan? 2 gram telur. Oke, 2 gram telur maggot ya. Oke, dipersilakan. Kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini, ya. Oke. Kita temu. Nah, di sini materi kita tentang bagaimana pengolahan, ya, bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan dengan mengolah limbah. Nah, sini kita mengambil sampel adalah limbah organik. Nah, pemanfaatan limbah, oke, jenis-jenis limbah, anak ibu sudah mengidentifikasi bahwa limbah ada berapa? Ada dua. Apa saja? Organik dan anorganik. Beda antara limbah organik dan anorganik? Beda. Kalau organik dari mana? Dari makhluk hidup. Oke, makhluk hidup. Kemudian ada tadi nambah dari kelompok 3 ya, dari Rainer. Apa tadi tambahannya Rainer? Oke, mengandung senyawa hidrokarbon. Oke, kalau limbah anorganik, limbah yang berasal dari mana? Oh, yang tak berasal dari makhluk hidup. Apa contohnya? Plastik, apalagi kaleng, ya. Oke, lanjut. Nah, limbah organik, karbon, ya. Teroleh siapa? Mikroorganisme. Anak ibu nanti sampah yang anak ibu ini kan lama-lama membusuk karena mengandung hidrokarbon. Jadi sampah ini banyak kita limbah ini banyak dihasilkan di lingkungan kita, seperti tinja, feses, ya. Kemudian sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga. Kemudian limbah anorganik. Nah, ini contohnya sudah anak ibu sebutkan tadi ya. Jenis limbah yang tidak mampu mengalami penguraian oleh mikroorganisme. Contohnya plastik, apa tadi? Plastik sama botol tadi ya. Oke. Nah, bagaimana pengolahan limbah organik? Banyak cara ya. Nah, di sini bisa media tanam jamur dengan menggunakan serbuk kayu, kemudian menggunakan kompos dari dedaunan, kemudian dengan lampa maggot yang kita kerjakan ya, kemudian menggunakan pupuk cair dan ekoenzim. Kemudian yang anorganik ini berarti bisa dibuat didaur ulang, reuse, didaur ulang ya. Contohnya apa di sini nih yang terlihat? Membuat tas dari bekas bungkus makan. Oke, apalagi dari botol. Oke, solusi yang dilakukan oleh tahun sebelumnya yaitu pengolahan limbah organik dengan menggunakan maggot ya. Contohnya, salah satu contoh produknya yang sudah dikemas. Nah, anak ibu hari ini sudah membuat langkah awalnya, maka akan ditunggu berapa lama lagi? Oke, 10 hari untuk bisa panen ya, untuk panen maggotnya. Kemudian baru akan bisa dikemas seperti ini. Nah, untuk penugasan asinkronusnya di Google Classroom, anak ibu nanti membuat contoh kemasan seperti ini. Ya, stikernya, ya, kemudian bagaimana bentuk desainnya silahkan. Ya, nanti di sana, ya, ini kan sampai 10 hari ke depan. Jadi kita sudah sadar produknya seperti ini. Nah, ini produk tahun lalu. Nah, ini digunakan pelet mangkuk yang digunakan untuk unggas. Jadi untuk unggas sama ikan dipersiapkan. Elsa, sudah? Ayo lagi. Oke, sudah ya? Kita start ya? Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Waktunya cepat sekali. Mulai. Hasilnya, kalau ibu lihat dari hasil kerja kelompok, silakan kelompok paling tinggi nilai kelompoknya di sini kelompok 1, kelompok limbah organik. Mana kelompok 1? Maka dipersilakan ke depan untuk menerima intisan. Baik, dari hasil kuis yang kita lakukan, asesmen formatif yang kita lakukan, ya, dilihat di Google Form-nya, itu anak murid ibu yang bernama Arif Hakim, mangga dipersilakan untuk ke depan. Arif Hakim, kemudian satu aja ya, silakan Belinda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak ibu. Oke, demikian karena supaya anak ibu termotivasi dan semangat terus belajar. Baik, untuk mengakhiri
Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, tetap kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa